Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV dan saya mengundang masih berkaitan dengan karate. Jadi kalau sebelumnya melihat saya mengundang beberapa tokoh yang di luar karate, di olahraga dan seni dan hobi, saya mengundang salah satu pejabat tinggi di perguruan karate Inkai. Siapakah dia? Dia adalah Sensei Sam. Apa kabar Sensei Sam? Os. Alhamdulillah, sehat selalu. Ya. Jadi beliau merupakan Sekjen PP Inkai dan juga Wakabit Wakabit KONI Pusat. KONI Pusat ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. Ini beliau ini sebenarnya udah pernah saya undang sebelumnya tapi lagi sibuk. Nah sekarang alhamdulillah berkesempatan untuk hadir di sini. Dan kenapa saya undang tentunya karena hal yang menarik nih. Inkai ini saya melihat di zaman kepemimpinan saya Sam ini ada beberapa perubahan yang menarik menurut saya, yaitu dengan memulai YouTube channel Rumah Dojo ya. Nah itu boleh diceritakan nggak itu tentang apa sih Rumah Dojo? Jadi awalnya karena kan kita udah punya dojo sekarang. Hombu Dojo itu kita bangun tahun 2020 kemarin, udah jadi. Terus pusat kegiatan kan nasional dan kadang-kadang kita kalau nanti ada mengundang orang dari luar. Nah, oleh sebab itu kita lihat juga sebenarnya dari OS TV ini kan awalnya, wah ini kita harus buat supaya ada perbandingan dan sekaligus mengagrep kegiatan kita di PP Inkai khususnya dan untuk Pemprov juga. Nah kemarin kita sudah mengupgrade beberapa konten-konten. Yang pertama adalah materi ujian. Materi ujian kita buat itu baru Q. Tapi nanti ke depan kita akan buat juga materi untuk Sodan sampai ke dan 7 lah akan kita buat. Jadi gitu. Ya. Jadi basically itu jadi sumber informasi visual bagi seluruh karateka Inkai ya, patokan ujian dan segala macamnya. Saya lihat juga ada konten-konten informasi kayak podcast juga ya, ada diskusi juga gitu ya. Betul sekali itu karena ya tadi saya bilang Inkai ini kan perguruan besar 24 provinsi ada di kabupaten kota dan anggotanya sudah sabu hitamnya aja udah 20.000 lebih sabu hitamnya. Jadi kalau ini kita nggak bangun, kita nggak buat konsep kayak gini ya nggak bakalan cuma nama doang nanti. Padahal perkembangan teknologi sekarang kan kita kan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi IT sekarang. Makanya kita buat. Nah kedepannya kita sudah mulai kemarin kontes, ada podcast atlet-atlet nasional kita panggil. Yang terakhir podcast itu yang mau kita berangkat ke Vietnam. Kita panggil mereka Jigi, Coki, terus Ari, terus Desi, Desinta kita panggil semua. Itu untuk membuat motivasi buat mereka buat bisa berbuat baik buat bagi bangsa dan negara itu. Ya, jadi menarik lah sekarang informasi apalagi zaman Covid kerasa banget kita mau nyari sumber informasi buat latihan apa ya susah gitu ini. Betul. Silabus ada di situ, materi ujian ada di situ, jadi tentu bisa memudahkan ya. Tinggal melihat di situ. Sempat kalau ada kegiatan, pokoknya kegiatan kucing klinik kita masukkan juga di situ kegiatan ujian supaya daerah-daerah tahu bahwa daerah juga bangga lah bahwa event-event kegiatannya kita liput di situ. Ya. Oke, saya melihat kemarin ada sebuah gebrakan di Inkai, saya lihat di Instagram ya kalau nggak salah atau di Facebook gitu, ada Inkai Goes to Sensei ya, betul ya? Betul. Itu boleh diceritakan nggak program apa itu? Jadi program Goes to Sensei itu spesifikasi untuk ujian 3 ke 4 sebenarnya. Oh, dan 3 ke 4. 3 ke 4 itu karena kita tahu sekarang Goes to Sensei itu sebenarnya kita mau mengembalikan rohnya seorang. Bagaimana sih seorang menjadi sensei? Kan banyak sekarang sabu hitam itu dia dan 4 dan 5, tapi nggak sama dengan pengertiannya bahwa performanya bukan sensei gitu. Kita jaga, kita kembalikan rohnya bahwa menjadi seorang pelatih itu sensei itu ya benar-benar sesuai dengan kata dan perbuatan. Karena dia kan membimbing punya atlet, jadi pengurus, jadi pembina ke depannya, jenjangnya banyak ke depan. Oleh sebab itu kita buatlah program Goes to Sensei ini supaya memberikan mengembalikan rohnya karate. Berikutnya dalam Goes to Sensei itu kita juga manggil ketua MSA, senior-senior Pemprov daerah untuk berkontribusi ikut Gasuku. Karena di dalam Goes to Sensei itu kita ada pembekalan soal historis karate, sejarah Inkai, sejarah karate dunia. Berikutnya ada juga materi-materi pendalaman tentang olahraga, psikologi olahraga, cedera olahraga, massage dan lain-lain. Kita tambahkan di situ pengetahuannya. Yang biasa hanya ditambah, dia bisa dapat itu kalau dia ikut kepelatihan di klub di daerah dan lain-lain.
Tapi kalau di Gasuku ini kita isi dengan pembekalan itu, dengan ada juga api unggun untuk kebersamaan, bagaimana karate ini ke depannya bisa berkembang lebih baik. Ya. Ini saya note sesuatu hal yang sangat menarik dan sangat penting. Tadi disampaikan oleh beliau ada mengenai safety ya, kurang lebih safety. Karena ini betul sekali ya. Kita karateka tuh pelatih gitu, khususnya dia harus tahu safety juga. Ketika muridnya jatuh pingsan, apa yang harus dilakukan. Nah, salah satu nih saya komen sedikit nih kemarin yang di Soreang nih kejadian ada seorang atlet muntah yang dilakukan oleh pelatihnya atau siapa entah itu malah diberdirikan. Padahal kalau kita bicara first aid, pada saat ada atlet muntah tidak boleh diberdirikan, didudukan seperti ini nggak boleh, karena justru nanti malah semakin tersedak. Yang ada dibaringkan dulu ke samping, suruh keluar dulu muntahnya, baru setelah itu bisa didudukkan. Nah ini sepele tapi kadang-kadang terlewatkan oleh kita semua gitu ya. Ini sangat penting. Kenapa saya bilang kita ini semua kan pelaku olahraga, pelaku. Saya bilang seorang coach, seorang pelatih, seorang sensei. Dan memang harus mengetahui itu karena kan yang mau tak mau kita ke depannya kan berjalan terus. Kita mengurusin organisasi ini, perguruan ini sampai ke BB Forky, kita harus tahu kemana, apa yang harus kita lakukan. Termasuk yang tadi bahwa ketika kita di atas ya kita harus memberikan tadi pengetahuan yang tadi. Kalau enggak ketinggalan kita. Ketinggalan dalam tadi sport science misalnya, kita nggak pernah memberikan sport science kepada pelatih kita. Bagaimana dia mengembangkan ke daerah? Apa sih itu sport science? Apa sih itu iptek? Nah sekarang kan kontribusinya itu yang harus kita lakukan supaya pengembangan karate di daerah. Seorang coachnya, trainernya ini harus mengerti bahwa apa sih itu pengembangan konsep sesuai dengan yang dilaksanakan sekarang oleh pemerintah, program DBON itu. Itu bagian dari program pemerintah untuk tata kelola organisasi cabang olahraga untuk pengembangan prestasi ke depan. Iya, ya. Nih menariknya kan beliau nih kan di KONI juga nih, pejabat di KONI. Bisa share nggak nih, walaupun sekarang mungkin megangnya banyak cabur ya, tapi tentu kecintaan pada karate nomor satu lah. Nah, kira-kira bagaimana sih pola pembinaan di karate di Indonesia ini harusnya seperti apa? Karena kita tahu, kita kemarin bicara banyak, ya namanya karate dulu sama sekarang tuh, jangankan dulu sama sekarang deh, bulan lalu sama bulan sekarangnya bisa berbeda gitu kan. Perkembangan cepat, metode kualifikasinya berbeda-beda, ada ini, ada itu. Nah, ada metode ranking lagi. Nah, sekarang gimana ya saya Sam bisa melihat pola pembinaan yang baik di masa sekarang atau ke depannya itu seperti apa? Video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Jadi gini bahwa ini kan Forky terdiri 25 perguruan. Betul. Jadi 25 perguruannya harusnya sebenarnya berkontribusi dan bekerja sama. Betul. Nah, siapa yang harus membuat itu sebenarnya? Mungkin kalau dari perguruan dia bisa melakukan itu kan. Dia pengembangan dengan dia berbagai metode cara sehingga dia bisa dapat. Misalnya contoh-contoh misalnya perguruan besar lah. Ada di antara itu mereka berkembang. Tapi ini kan ketinggalan. Mereka ini ketinggalan mungkin ada ya sampai 10-20 perguruan itu ketinggalan dalam artian pembinaan. Nah harusnya ini PB Forky membuat langkah ke depan supaya mereka juga mempunyai pengembangan gitu loh. Nah karenanya yang tadi saya bilang kita harus bekerja sama bagaimana membina atlet kita. Kita buat lapisan. Lapisannya itu kan sudah ada di PB Forky, tinggal mengerucutnya. Kita buat mulai dari pra pemula, kadit, junior, under sampai senior itu sudah tertata kalau di PB Forky. Cuma mengerucutnya yang nggak ada. Mengerucutnya itu dalam artian apa? Setelah mereka ikut kompetisi tapi nggak pernah tersalurkan. Mungkin ada,
Contoh hanya pelatnas SEA Games, tapi yang lainnya kan kita nggak jalan. Iya, Harusnya konsepnya iya, itu iya, betul. untuk timnas ini, second lainnya ini yang berjalan. Kalau hanya satu mengerucut pelatnas, tapi kita nggak memperhatikan ini ya, yang tadi nanti setelah hilang ini pengalamannya nggak ada, nggak bisa, susah. Ya, ya ini menarik. Berkesinambungan. Karena kalau saya lihat di negara lain, lihat saya negara besar seperti Jepang, dia punya tim sendiri yang khusus Olimpiade, dia punya tim lagi yang buat WKF Championship, AKF Championship, dan mereka tuh setiap mau bertanding nggak bisa nggak orang yang gitu aja gitu. Jadi tentunya berarti kan pelatnasnya ada beda nih, ada satu, ada dua, ada banyak ya seperti itu ya. Saya kira itu yang disiapkan Ricky. Jadi kalau kita konsepnya ke sana, mau tuh Olimpik ya, kita mau masuk Olimpik atau ikut Olimpik berikutnya, ya kita harus mempersiapkan atlet kita. Karena persaingannya keras. Satu, kita kalau nggak punya kompetisi internasional di internal kita di Indonesia, jangan mimpi. Karena salah satu itu adalah bagian supaya negara itu masuk kita dan kita juga bisa menimba ilmunya dan memberi kesempatan atlet kita untuk ikut bertanding kan. Kalau itu nggak ada. Berikutnya adalah kompetisi di dalam negeri kita juga harus kita perketat. Kan kompetisi banyak, tapi nggak ada grade poinnya gitu. Grade poinnya itu yang diambil supaya atlet itu berkompetisi, dia punya poin di situ, itu menjadi penguatan. Akhirnya mereka juga akan bertanding terus. Dari situ baru menghasilkan seri apa, A, B, C kita ambil, jadikan suatu pacuan untuk masuk tim nasional atau second line lah untuk setelah atlet-atlet pelatnas ini. Ini harus dibuat. Betul. Memang saya pernah diskusi sama negara lain dan juga seorang pejabat di AKF yang memberikan pertanyaan challenging sama saya. Dia menanyakan, apakah kamu yakin kau bisa mendapatkan atlet terbaik hanya dari satu pertandingan, gitu kan? Ya dipikir-pikir belum tentu juga, karena dalam satu pertandingan tentu banyak situasi yang di luar itu yang bisa, ya mungkin lagi nggak fit, mungkin lagi kondisinya lah, lingkungan yang membuat dia tidak bisa maksimal segala macam dibanding lawannya itu. Jadi memang kadang-kadang perlu ada semacam sirkuit kali ya, sirkuit atau series ya. Sirkuit 2 itu harus dilakukan karena beberapa cabur saya lihat bela diri itu pakai itu. Ya. Ada yang pakai prapon itu sistemnya pakai seri tadi. Oh, pelaponnya pakai seri? Saya pakai seri. Kayak judo itu pakai seri dia. Oh gitu ya. Berapa kali seri ya? Dia udah misalnya 5 pertandingan, itulah yang diambil poinnya sampai masuk 10 besar. Oh, jadi quite nggak ada challenging. lagi praponnya Sekali misalnya doang. ngumpul sekali, udah enggak. Kalau cabur lain gimana? Ini kan kemudian di Cabur lain, taekwondo juga sekarang lagi mempersiapkan untuk masuk seri taekwondo. Jadi udah beberapa cabur itu menyesuaikan. Contoh di Sumatera itu kan praponnya mereka melalui por wilayah kan, tapi bela diri ada sebagian masuk di situ. Kayak Muay Thai, taekwondo juga ada. Jadi mereka mendesain itu. Jadi nggak harus ngumpul per wilayah, dia per wilayah zonnya. Itu memungkinkan untuk berkembang. Kalau kita kan sekali nih prapon. Tapi daerah-daerah yang ngumpul sama Jawa, daerah Jawa itu berat. Daerah Kaltim, daerah Indonesia Timur itu bisa lolos. Iya. Karena ngumpul di Jawa ngumpulnya semua. susah. Ini jadi kayak kemarin ya. 1, 2, 3, 4 itu kan lebih bagus, lebih zona fair. lebih fair, memberikan mereka kesempatan untuk ikut di PON. Ya. Ngumpul begini susah setengah mati dia untuk lolos. Betul. Mending kalau dikirim ke peringkat 8, KONI-nya bilang cuma kejauhan. peringkat 8 kejauhan ini nggak cukup anggaran. Iya kayak kemarin. Kasihan udah lolos PON. Udah lolos PON. Nggak main. Ada yang sampai 6 besar nggak lolos. Udah lolos tapi nggak dikirim. Ininya. Ini kan masalah juga. Iya. Jadi perlu dipikirkan ke depan kayak gitu. Ya, memang kalau dilihat ujung-ujungnya masalah biaya ya. Kenapa ya kita tuh selalu masalah, maksudnya gimana kita bisa mendapatkan untuk olahraga karate. Tadi saya bicara juga di belakang ya sama beliau. Karate itu selalu dipandang sebelah mata dari sponsorship atau pembiayaan ya. Jadi kalau kita bikin YouTube channel karate itu kayak berat banget, tapi kalau bikin yang sepak bola, yang apa kayaknya banyak banget gitu. Tapi kan kita harus konsisten. Kita kan punya pengetahuan dan sumbangsi kita di karate gitu kan ya. Jadi tetap jalan terus gitu kan. Harus jalan. Nah, gimana caranya supaya bisa mendapatkan pembiayaan sponsor seperti gitu ya? Kalau dari KONI sendiri gimana atau? Jadi kalau dari KONI sebenarnya itu kan pembinaan di Pemprov ya, di Pemprov, di kabupaten kota ya istilahnya. Nah, kita selaku induk olahraga sebenarnya kan mereka itu kan harusnya mengirim program kan. Ya. Program KONI pusat, program apa yang dibuat. Nah, itulah menjadi kita lihat acuannya. Tapi internasionalnya yang selalu kita persiapkan di KONI pusat itu.
Contoh ini nanti ada kejurnas bela diri akan di Solo bulan November rencana. Kejurnas bela diri. Kejurnas khusus martial art. Berarti karate ada dong. Karate ada nanti masuk, ada 6 cabur dulu akan dicoba nih. Oh, Karena karate masuk tapi. masuk martial art nanti ini kan kejuaraan dunianya ada. Oh ya ada, visum sama apa ya? Martial art game itu Ya, termasuk maksudnya. karate ada. Oh jadi nanti dari situ untuk Nah, masalah nanti kebetulan Solo dulu dia akan membuat 6 cabur dulu akan ini perdana ya? perdana akan dimulai. Nanti ada rencana ke depannya itu karena cabur terlalu banyak, rencananya mungkin nanti ada khusus PON untuk yang tadi martial art gitu. Oh oke. Jadi terpisah lah dari nasional. Ya. Oh ini menarik nih kalau ada kejurnas martial art, ada pon martial art karena di internasionalnya juga ada semacam olimpiade martial art lah ya. Ada mereka khusus gitu. Nah, saya mau nanya nih kebetulan titipan dari teman-teman saya yang bela diri lain. Jadi kan bela diri ini memang berkembang pesat ya. Kita lihat ada bela diri baru berdiri. Mereka juga berusaha memperjuangkan ke olimpiadenya gitu kan di World Federation-nya. Nah kira-kira apakah ada pintu masuk nggak di entah nanti ke Jurnas Martial Art atau PON Martial Art ini? Contoh ya, ini ada bela diri kudo. Kudo itu sebenarnya bukan pecahan ya. Pendirinya tuh Azuma Takashi, itu dulu Kyokushin. Dia tahu lah nggak mungkin dia masuk karate untuk masukin olimpiade. Akhirnya dia bikin bela diri namanya kudo, dari dojuku kudo. Mirip karate tapi mungkin ada bantingan, ada kuncian. Dia pakai helm ini. Karena kalau di Kyokushin kan nggak boleh mukul kepala nih. Ya, Jadi dia pakai kepala gini. Mungkin nggak dia bisa masuk ke jurnas ini. Anggap dia kalau PON oke lah masih tahu jauh lah, tapi kalau ke jurnas bela diri kayaknya kan bisa kali ya. Jadi gini, syaratnya dia harus menjadi anggota KONI dulu. Oh, anggota KONI dulu. Supaya organisasinya itu legal kan. Oke. Syaratnya itu berikutnya nanti dia mendirikan Pemprov kan minimal 15 Pemprov. Minimal 15 pengprov buat Iya, bikin buat ini bikin, masuk KONI. Baru bisa mengajukan ke Oh, KONI. gitu. Jadi ada mau menjadi cabur itu kriterianya ada. Ada ya? Dan dia tiap tahun harus buat kejurnas. Tiap tahun harus buat ke Buat kejurnas jurnas. supaya dia bisa ikut kegiatan KONI bergabung. Nanti berikutnya kalau dia mau ikut di PON, dia harus ikut eksibisi dulu. Eksibisi dulu tahun pertama Iya, ya. tahun pertama baru berikutnya main PON berikutnya. Kayak boxer waktu di Bandung ya kalau nggak salah. Syaratnya main PON harus semua eksibisi. Oh gitu. Cabur itu, apalagi cabur baru. Ya. gitu. Jadi ini ya itu Jadi memang harus buat 15 pengprov Ya, mengajukan itu. mengajukan. Udah punya pengurus belum? Oh, I see. Ya, Oke. baru dia disahkan kepengurusannya. Ya. Ya, Sensei kan kebetulan di KONI nih ya. Dan melihat cabur-cabur tuh ada cabur apa aja yang saya pantau? Ya, semuanya kita pantau sih semua cabur di KONI pusat itu. Cuma kadang-kadang ada spesifik yang harus kita ini. Kalau saya mau bawahi bela diri. Ya. Nah, kalau di bela diri sendiri nih saya lihat nih ya. Ini nggak apa-apa ya, jujur aja kita bisa lihat bela diri A, B, C. Karate itu saat ini berada di mana posisinya? Kalau saya bicara sekarang ini saya nggak bisa ngomong bahwa cabur lain nggak ini terutama bela diri. Tapi kalau kita lihat kemarin di terakhir multi event SEA Games ya karate number one lah. Oh, karate. Ya, bela diri ke sekarang ini karate yang number one dari prestasi. Oh, dari prestasi udah nomor 1 ya. Namun untuk peluang ke depan nih, karena kan kalau kita lihat judo ada olimpiadenya. Iya. Karate karena ini di Paris sudah dapat dipastikan tidak ada olimpiade dan di Amerika kita masih berjuang buat olimpiade Amerika 2028.
itu gimana ya, maksudnya apakah ada pembinaan yang berbeda untuk cabur yang ada Olimpiade atau tidak? Jadi kan pemerintah sekarang dengan adanya DBON itu mengklasterkan cabur. Cabur itu ada klaster A, klaster B supaya melihat juga bahwa kenapa dibuat gitu, karena kita berdasarkan dengan multi event, multi event Olimpik terutama. Itu yang dibina oleh pemerintah karena kita menuju 2032 sampai 2045. Program itu sekarang yang DBON itu untuk tata kelola organisasi dan tata kelola pembinaan olahraga prestasi lebih bagus, terarah. Nah, selama ini mungkin belum terarah benar, sekarang sudah diarahkan karena menciptakan seorang sanjuara itu kan bukan butuh waktu yang pendek. 10 sampai 12 tahun menciptakan seorang atlet. Sanjuara itu dengan dibuatnya DBON itu mulai dari umur 10 tahun sampai ke depan sampai dia umur masuk level 20 tahun udah masuk kompetisi. Jadi memang target DBON itu jangka panjang ya, sampai Jangka panjang. 2032 gitu sampai. Jadi ini sebenarnya ini memotong generasi kan. Kita memulai generasi nol. Oh, jadi kita sebenarnya DBON itu bukan fokus membina si generasi yang atlet di SEA Games sekarang, bukan dong. Berarti bukan. atlet dari dini ke atas. Dari kita ngambil dari awal emang, dari umur 10 tahun, 12 tahun. SMP diambil dari situ supaya untuk dia jangka panjang. Kalau dari SD ngambilnya kan kita terlalu jauh. Dari motong dari SMP itu kita sampai ke nanti dia masuk SMA mahasiswa. I see. Jadi lebih fokus ke situ. Terus rencana Olimpiade di Indonesia itu jadi nggak ya? Saya ada info. Ya, kan pemerintah itu pernah mencalonkan 2032 Ya. untuk Olimpiade. Nah, kemarin Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa IKN itu bisa dijadikan untuk tempat Olimpiade nanti. Menarik nih kalau kayak gini, menarik tempatnya baru. Karena kalau membangun dari baru itu lebih enak ya desainnya ya. Ini buat kawasan olahraga, ini buat apa? Ini kan panjang kan, jadi kesiapan membangun ibu kota dan kesiapan juga membangun sarana kan bisa seiring itu. Iya. Kalau menurut saya Sam, ini kendala terbesar untuk karate Indonesia untuk berkembang itu baik di nasional maupun di internasional itu apa sebenarnya? Yang pertama adalah kita harus mengupgrade pelatih kita. Pelatih. Karena ilmu pelatih kita itu kan mungkin ya ada sih, cuma yang belum selevel sama mereka. Iya. Artinya industri sport science-nya harus masuk di situ. Karena kan semua sekarang kan kita lihat bagaimana Jepang aja sekarang belajar ke Eropa kan. Iya. Teknik, taktik, komite mau apa? Kalau kata oke lah masih mereka. Tapi komite semua masih belajar. Sudah pakai target pancimpe. Yang dulunya Jepang polos-polos saja, makiwara, sekarang semua mengembangkan. Bahkan juara-juara Eropa itu juara dunia junior masuk ke sana melatih, dipanggil hanya untuk menyamakan dia punya teknik perbandingan kan. Kayak dulu Jepang mungkin kakinya susah, sekarang Jepang kakinya udah meliru. Kenapa? Ya tadi karena mereka sudah melihat bahwa perkembangan Eropa ini cepat sekali tekniknya. Ya. Salah satu itu. Dan karena gini ya, kalau saya lihat kemarin kita cerita banyak juga ya. Peraturan karate ini kalau dulu berkembang tuh aturan tiap tahun. Sekarang setahun bisa ada 3 perubahan, walaupun 3-nya perubahan minor lah ya. Peraturan karate. Dan sebenarnya ini kan games ya. Dalam artian games itu kan permainan gitu kan. Dalam artian kayak kemarin Olimpiade, lu nendang dengan kenceng lawan KO, bisa jadi lu yang nendang yang kalah gitu kan. Karena kita harus tahu aturan mainnya dulu. Memang yang menarik di sini ketika aturan main ini selalu berubah dari masa ke masa, akhirnya kan jadi perlu belajar lagi. Pelatih yang 2 tahun lalu bawa atlet juara belum tentu bisa juara lagi bawa atlet di 2 tahun kemudian. Apalagi dengan adanya sport science ya. Nah, kalau kita mau mengembangkan itu, sarannya apa nih? Apa yang harus kita lakukan buat bisa mengembangkan itu ya? Yang pertama adalah kita sendiri di pengembangan SDM kita. SDM. Itu karena kan acuannya ke sana. Kalau SDM kita terbatas, dia nggak tahu itu apa sport science dan bagaimana dia mengembangkan. Berikutnya, kan kita ini karate di Indonesia ada pemasalan. Ya. Pemasalannya jelas. Terus yang keprestasinya juga jelas. Prestasinya itu harusnya itu yang dikembangkan spesifik tadi. Yang tadi, kalau kita nggak buat program pelatihan, gimana pelatih bisa berkembang? Ya, Kan betul, levelnya betul. kompetisi ini kan di karate sudah banyak kan bertanding. Bahkan 1 tahun bisa 6-8 event. Iya, setahun. Setuju tuh. Betul. Konten.
Nah, sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Pelatih-pelatih itu dengan tadi, dia tiap bawa event. Kenapa? Selama ini nggak ada tuh coaching klinik. Iya, Nggak iya, pernah dipanggil, ayo kita kunci klinik, kita sama-sama bagaimana. Karena kan besok anak bertanding lagi. Ini kan perlu ilmu. iya. Perlu yang tadi tahapan-tahapan. Kalau ini nggak dikasih tahu, yang tadi soal cedera dan Iya, lain-lain, betul, ilmu olahraganya mungkin praktisi oke. Secara praktisi bisa, tapi secara pengetahuan kan terbatas. Iya. Nah itu yang perlu ditambahkan ke dalam pembinaan tadi supaya SDM pelatih kita makin berkembang ke depan. Sama kita memanggil misalnya coach dari luar. Sebenarnya itu untuk menggampangkan kita pelatih. Majelis Sabu Hitam di Indonesia ini bisa berkembang dengan tadi kita panggil. Supaya ya mereka juga dilatih sama mantan-mantan juara dunia, orang terkenal. Jadi juga apalagi sekarang dengan ilmu pengetahuan ini kan kita lihat anak-anak aja bisa lihat itu nonton itu Ya, juara YouTube dunia, apa aja. Ini kan menggampangkan sebenarnya. Nah, ini yang harus kita kembangkan, kita coba adopsi ini supaya kita bisa berkembang karate. Berikutnya juga soal hubungan internasional. Iya, betul. Pengembangan organisasi ini nggak bisa hanya dengan yang penting jalan, nggak bisa. Kita harus punya link. Eropa bisa menguasai kok PKF ini. Kita juga kenapa enggak kan? Iya, iya. Nah ini juga pengembangan SDM di dalam organisasi kita di karate ini harus dikembangkan. Betul, Kita cari personal-personal yang punya visi ke depan, yang mau membangun karate ini. Terus kompetisi, Ya. kompetisi yang tadi kita bilang bahwa harus ada seri berikutnya, kita bikin internasional. Contoh Thailand, Kazakhstan Open kan ramai. Tapi kita pernah ada Indonesia Open stagnan, hilang. Iya, hilang lagi. Pengurus berikutnya baru bikin, pengurus berikutnya nggak bisa. Itu harus sudah Harus all-star, rutin ya, rutin. harus rutin. Siapapun nanti yang menjadi pengurus Nah, di itu. sana Dia harus tinggal melanjutkan. memegang tongkat estafet itu. Melanjutkan konsepnya bagaimana. Kalau ada yang kurang tinggal ditambah. Nah, itu. oke. Jadi yang tadi itu saya bilang kita perlu harus kerjasama negara-negara luar. Iya, iya, iya. Kalau nggak bisa. Turki, siapa lagi yang maju? Egypt. Kalau di Asia Timur itu kan Egypt juga maju, Kazakhstan. Ya, maju. Itu perlu ada ini. Kalau Kazakhstan di Asia udah oke. Kalau Asia udah jelas Jepang lah. Ya. Kalau untuk kata dan tapi kalau komite kita harus perlu adopsi mereka. Ya. Kayak kita buat training camp itu kan bagus sekali. Ya, ya. Tapi kita mana pernah kita buat training camp? Ya, ya, betul. Panggil dari luar, kita kerjasama, panggil, undang mereka. Mulainya dari kompetisi itu. Kalau ada kompetisi yang sudah paten, baru kita buat yang tadi sekaligus untuk coaching klinik. Undang ini ya, coaching training camp klinik itu. ya. Karena setengah kalau hari. atlet kita udah ketemu sama mau warna kulitnya beda, warna rambutnya. Saya kalau udah sering kan udah terlatih mereka. Tapi kalau belum pernah ketemu warna kulit beda udah. Ini bener loh. Kita kadang-kadang melihat ada juara gitu kan. Di Indonesia dia bagus. Begitu keluar itu kayaknya apa ya? Shock banget. Ternyata beda gitu. Hasilnya di luar dugaan dia. Itu gimana sih? Ya itu tadi saya bilang kan secara mental dia yang harus diperhatikan benar. Kan ada atlet ya mentalnya bagus kalau di luar, di dalam belum tentu. Ada juga mentalnya di sini bagus, di luar belum tentu. Secara psikologis tadi saya bilang kalau dia nggak pernah ketemu atlet luar, dia nggak pernah tanding dan lain-lain, ya itu yang terjadi. Ada juga emang sudah dari bawaan. Bawaan juga ada ya. Nah, ini perlu seorang psikolog yang tadi, seorang coach itu harus mengetahui psikologi apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemudian saya mau nanya nih mengenai potensi ya, potensi karena kan tadi saya juga di KONI ngawasin cabur banyak sesuatu ya karate. Potensi karate ini bagaimana di dunia olahraga ya secara general? Apakah bagus? Apakah kedepannya bisa berkembang dan sampai sejauh mana menurut Sensei Sam? Kalau dilihat cabur karate ini kan dari SEA Games to SEA Games, Asian Games kan kita selalu mempersembahkan medali ya. Ya. Terakhir 2016 medali emas kita dapat juga. Yes. Terus SEA Games kita kemarin juga ada. Jadi pengembangannya sebenarnya karena kita karate ini di Indonesia ini kan sangat populer. Kita punya masa banyak sekali. Nah sebenarnya ini yang harus kita kembangkan bahwa kita punya masa ini bagaimana konsep pengembangan tadi yang harus dibangun dari perguruan. Tapi kan motornya federasi. Federasi itu yang membuat konsep untuk ke depan. Bagaimana membawa karate ini bisa lebih maju. Karena potensinya ada. Nah tinggal yang tadi saya bilang pelatnas to pelatnas itu harus disiapkan, tetapi ini juga harus jalan. Yang tadi ada yang misalnya pelatnas SEA Games ya sudah SEA Games, tapi yang lain ini dikembangkan gitu loh, supaya ada lapisannya ini berlanjut. Jangan sampai kosong nanti.
setelah Coki nggak ada, setelah Ziggy nggak ada kan, kalau nggak ada konsep pembinaan di bawahnya Iya. kita siapkan susah. Apalagi DBON targetnya jangka panjang lah ya kan. DBON itu Kita perlu coki-coki dan zigi-zigi yang lainnya nih. harus. Nah ini harus kita persiapkan. Jadi perlu kita duduk bareng, Betul. pemikiran sama-sama, masukkan visi untuk ke depan. Gitu Iya. kan. Untuk bagaimana karate ini tetap. Kita target 2028 kalau bisa masuk tetap. Kalau 2024 nggak dipertandingkan masih ada usaha. Ya. Kita masuk ya kita coba. Ya, Los Jadi Angeles. kita yang ya tadi coba kita yang tadi saya bilang berhubungan dengan luar, bagaimana caranya dewan-dewan dunia itu kita kalau ada event kita panggil. Kita panggil supaya mereka lihat bahwa popularitas karate itu di Indonesia sangat besar sekali. Betul. Kita undang ya, kita Kita undang. Lihatlah atlet Loh, kita. kalau Ini ada makanya saya kebetulan jadi panitia WKF Series A. Saya termasuk orang yang pengen banyak masyarakat Indonesia bisa menikmati gelaran ini. Kenapa? Ini kesempatan unjuk gigi loh. Ini atlet Indonesia tuh kayak banyaknya minta ampun dan kalau Anda melihat misalnya Ziggy di luar, ada yang skillnya Mirip-mirip Ziggy dikit Ziggy lah, ya. Ziggy Ya, dikit lah. Tapi beda-beda tipis. kita kan nggak mungkin kirim 2 atlet. Maksudnya silakan Anda lihat, inilah Indonesia. Jadi kita nggak miskin atlet loh, kita banyak atlet. Cuma kesempatan kita yang karena nggak ada. jarang kejuaraan. Nah makanya moga-moga nih teman-teman di sini yang nanti akan 18 sampai 20 November di 2022 akan ada WKF Series A alias kejuaraan internasional WKF yang secara konsep kejuaraannya terbuka, bisa diikutin selama anggota dari WKF atau Forky itu bisa ikut. Nah ini pengen banget kita bisa menunjukkan bahwa atlet Indonesia ini berkualitas dan kuantitasnya juga banyak sih. Gitu. Saya rasa ini kesempatan ya. Ya, kesempatan. Seri ini kan kita dapat ini udah nggak main-main juga kan, perlu nego, perlu apa, Iya. perlu biaya juga kan otomatis. Nah oleh sebab itu PB Porki kesempatan untuk memberikan ke perguruan-perguruan atau pemprov untuk ikut berpartisipasi. Nah mungkin yang tadi saya bilang ya sekarang kan perguruan ini mau ke Jurnas dalam rangka Padang. Jurnas di Padang. Kesempatan mereka itu sudah dipromosikan di situ bahwa Ya, betul, ayo perguruan ke Jurnas untuk ke Sumbar dipersiapkan untuk atletnya juga untuk seri. Yes. Tinggal kita nunggu kebijakan dari PB Forky. Ya, betul. Bagaimana Ya. supaya kita bisa Ya. bergabung lah. Menarik lah ya. Jadi karate dan Sensei Samsudin udah berada di karate udah lama sekali ya. Maksudnya udah tahu karate dulu zaman sekarang sampai sekarang. Dulu awal mula masuk pelatnas tahun berapa Sensei? Saya masuk pelatnas itu 92 udah pelatnas. 92 pelatnas. Kejuaraan? 91 itu udah ikut kejuaraan Piala Kasat. Oh, Terus kasar. 9 masuk timnas SEA Games-nya itu 2003. 2003. Bukan. 93 di Singapura. 93 di Mulai itu Singapura. sampai habis jadi pelatih, jadi atlet pelatih. Jadi memang kalau yang belum tahu Sensei Samsudin, tapi tentu banyak yang udah tahu lah. Jadi Sensei Samsudin juga dulunya berawal dari atlet pelatnas juga, pelatih pelatnas juga, pengurus PB Forky juga, dan sekarang kita juga bisa bangga ya Sensei Samsudin berada di kepengurusan KONI gitu ya. Jadi istilahnya KONI kan ngurusin banyak cabur, jadi tentu saja diharapkannya karate juga lebih terperhatikan gitu. Kalau itu pastilah. Pasti ya. Teman-teman juga kalau ke KONI kan pasti kita support, apalagi PON kemarin. Siap. Kita monitoring terus itu Siap. karate, dan cabur karate yang di PON juga yang Tertib dikasih ya? jempol tertib karena tidak ada keributan. Iya. Kalau bela diri yang lain baku pukul Oh semua. iya, baku pukul di luar ya, baku pukul. Ada di dalam, di luar. Sampai ada pelaporan kepolisian. Wih ini. Jadi karate lah yang paling kemarin Ya, yang diajungin jempol oleh KONI Pusat dan pemerintah Menpora karena karate tertib pelaksanaan. Semoga ini bisa bertahan terus ya. Ini Ya, alhamdulillah lah, harus. sebenarnya. Kan tergantung dari kita aja kan. Kalau di karate itu sebenarnya kalau sudah ada OS, saling menghargai, saling menghormati semua, bisa jalan itu. Siap. Kayak gitu. Nah, terus Sensei mau nostalgia dikit dong kan, dulu Sensei kan pernah jadi atlet pelatnas, pernah jadi pelatih pelatnas. Apa sih hal menarik selama masa-masa itu gitu? Tentu kan ada hal menarik yang tentunya berbeda sama sekarang gitu kan. Nah, itu seperti apa tuh? Jadi sebenarnya jadi atlet, jadi pelatih sebenarnya sama intinya. Karena kita bagaimana membanggakan merah putih kan. Kalau jadi atlet kan kita mengibarkan bendera putih. Kalau kita jadi pelatih kan mengangkat murid kita jadi juara gitu kan. Nah, bedanya itu aja. Kita punya arti kepuasan tersendiri. Saya jadi atlet dulu kayak gini, saya jadi pelatih
kayak gini. Jadi kebanggaan tersendiri itulah. Dari awal kita jadi atlet, sekarang saya jadi pelatih, saya jadi pembina, mengurusi cabur. Itulah kebanggaan saya buat bangsa dan negara, mengisi hidup kita ini dengan berbagai macam kontribusi, terutama di olahraga ya, karena kita berkecimpung di olahraga nih. Saya juga di kementerian juga ASN mengurusin olahraga. Oh iya. Jadi otomatis semuanya ke situ. Iya. Tiap harinya olahraga aja mungkin itu sih. Ngurusin olahraga judulnya. Jadi kita nggak ada pensiun, jalan terus. Ada pensiun ya. Karena setelah pensiun pasti balik lagi ngurus karate lagi. Balik lagi kan, kita kan pekerjaan kita kan di Menpora. Ya hobi kita karate, ya berkaitan lah semua. Nah, oke. Melihat PR besar nih karate nih. Karate punya PR yang besar udah termasuk dianggap baik lah ya dibanding cabur lain dan juga punya peluang ke depan lebih baik. Saya akan mungkin balik lagi ke belakang sedikit. Sensei sebagai pengurus Inkai, apa yang PP Inkai lakukan untuk berkontribusi terhadap itu nih? Mungkin bisa share nggak nih sini? Jadi kita selalu begini, bahwa di pengurus pusat Inkai itu Dewan Guru, kita selalu seiring sejalan membuat pembinaan program ya. Karena kalau tanpa dari Dewan Guru juga kan nggak bisa jalan. Kan ada dua dari sisi organisasi itu, satu dari rohnya, satu dari batan tubuhnya. Jadi kalau di karate itu tubuh kita ini rohnya itu ada Dewan Guru. Batan tubuhnya, kaki tangannya, bodinya itu adalah di PP, di pengurusan. Gak mungkin hanya satunya jalan, gak bisa. Kalau nggak ada rohnya kan mati. Jadi suatu organisasi kalau rohnya nggak ada nggak mungkin. Dan ini tinggal hanya papan nama aja. Nah ini seiring sejalan kita sama koin, dua sisi koin itu saling mengisi. Kalau sisinya nggak ada itu bukan koin namanya. Nah itu yang kita pakai sekarang dengan berkontribusi membuat program untuk bagaimana Inkai terus melakukan pembinaan prestasi, berkontribusi ke BB4K. Ya. Itu yang selalu kita. Ya karena Inkai ini salah satu yang berkontribusi banyak gitu ya buat BB4K. Atletnya aja sekarang di pelatnas ada Coki, Ziggy dan Ari ya kalau nggak salah ya. Sekarang ini ada tiga. Kemarin Joshua juga ada. Oh iya, Joshua juga sempat sama Desinta juga sempat ikut Islamic Solidarity Games. Oke, saya mungkin terakhir ada nggak masukan di sini viewer ya buat viewer di sini karate Indonesia, masukan buat mereka gitu dalam pembinaan karate seperti apa mungkin? Jadi buat para masyarakat karate di Indonesia, mari kita berbuat yang terbaik, berlatih dan bagaimana mengembangkan karate itu ya di perguruan kita masing-masing, tetapi outputnya untuk Merah Putih. Iya, betul. Semangat berlatih terus, jangan bosan-bosan, dan satu pesan saya, kalau di karate itu jangan lupa guru kita, yang melatih kita, karena hubungan guru dan murid itu sampai mati pun berlaku. Tidak ada namanya seorang bahwa itu bukan guru saya, karena itu yang menjadikan kita karate itu yang menjadi rohnya karate. Kalau itu nggak ada di jiwa kita seorang karateka, berarti kita bukan seorang karateka. Nah itu untuk kita ingat semua bahwa tujuan kita berlatih bela diri itu kan menjaga kita punya etika, disiplin, ya termasuk untuk integritas kita, ya tangguh, rendah hati dan berprestasi. Itulah kita di dalam kita belajar karate khususnya. Ya. Saya rasa itu. Luar biasa ya masukannya sangat dalam ya, terutama bagi anak karate karena ini jadi cenderung sering terlupakan oleh mereka. Sama juga kita kan kalau di pelatnas rohnya karate kita lewat nggak bisa juga kita berkembang. Kan. Memang karena cabur karate ini lebih unik ya. Kalau spesifik dia. Kalau cabur lain renang atau yang mana kan mungkin dia nggak terlalu beda. Permainan sama bela diri itu kan beda. Iya. Oke, mungkin terima kasih telah hadir di sini Sensei Sam sebagai Sekjen PP Inkai, Wakabit KONI juga ya. Dan juga beliau juga tugas di Kemenpora. Jadi semoga banyak masukan-masukan ini bisa memberikan informasi yang cukup baik untuk membina prestasi di masing-masing. Tadi salah satu pesannya lagi yang saya suka. Jadi silakanlah berjuang, berkontribusi di perguruan karena ujung-ujungnya pun buat merah putih ya. Jadi outputnya. Kalau Anda melihat persaingan antar perguruan itu bagus. Justru untuk membina. Kalau nggak ada lawan justru kita nggak ada persaingan, nggak ada ini ya, nggak ada motivasi justru kan. Jadi
dengan bersaing itu maka kita akan meningkatkan prestasi kita ke yang lebih tinggi. Baik. Terima kasih Sensei Sam udah hadir ke sini. Siap. Bagi teman-teman jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Stay safe and healthy. Os. Os.